Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah desain portal beton tahan gempa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kolom. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih merencanakan kolom yang sesuai dengan SNI 2847 2019, maka kita harus mengenal terlebih dahulu persyaratan yang diajukan oleh SNI 2847 2019 itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam syarat-syarat yang ada, maka kita mengenal lebih dulu bahwa kolom itu apa sih? Kolom itu adalah komponen struktur yang umumnya bentuknya vertikal, yang biasanya digunakan untuk memikul beban tekan aksial tanpa atau juga dia dapat juga memikul ya kombinasi antara aksial dengan momen, aksial dengan geser maupun aksial dengan torsi ya. Jadi si kolom ini dia memikul beberapa kombinasi beban. Nah, kalau balok kemarin, balok itu hanya menahan momen lentur saja, sedangkan kolom dia akan menahan kombinasi pembebanannya. Nah, kenapa hal ini? Karena bentuk kolom itu adalah vertikal dan dia adalah komponen struktur yang menerima beban ya dari balok ya, yang bentuknya beban vertikal, sehingga dia nanti akan ada gaya aksial dan juga dia akan mengalami lentur. Oke, nah jenis-jenis kolom menurut Wang dan Ferguson itu dibagi menjadi kolom ikat ya, kolom ikat atau tie column ya, seperti ini bentuknya, penampangnya persegi, terus ada sengkangnya juga mengikuti bentuk penampangnya ya. Kemudian ada kolom spiral. Kolom spiral ini sebenarnya kolomnya bentuknya bundar ya, bundar, tapi lilitan sengkangnya yang bentuknya spiral ya, melilit-melilit gitu. Kemudian ada kolom komposit. Nah, kolom komposit ini adalah kolom yang terdiri dari dua buah material, seperti halnya di sini komposit beton dan baja. Bajanya profil IWF, di sini atau profil H, kemudian dia diselimuti oleh beton. Begitu juga yang di sebelah kiri bentuknya lingkaran seperti ini nih, juga kolom komposit, di mana bajanya yang di tengah ini ada yang bagian bolt ini adalah baja profil ya, tabung baja gitu, kemudian dia diselimuti oleh beton. Nah, ini dia syarat yang akan kita penuhi berdasarkan SNI 2847 2019. Yang pertama adalah persyaratan dimensi. Nah, untuk persyaratan dimensi ini ya, lebar bagian terkecil kolom atau kita sebut dengan istilah B, dia tidak boleh kurang dari 300 mm. Jadi dia harus lebih dari 300 ya. Kemudian untuk bagian yang lainnya, kalau yang B itu penampang terkecilnya, lebar terkecilnya, jadi H itu kita istilahkan berarti lebar terbesarnya, terpanjangnya. Nah, untuk B ya, B ini harus kecil dari H pasti. Kemudian B per H itu harus lebih dari 0,4. Jadi perbandingan antara sisi pendeknya dibagi dengan sisi panjangnya itu harus lebih dari 0,4 ya. Jadi ini kita harus memenuhi syarat yang ada di pasal 18.7.2.1. Nah, selanjutnya hal yang paling penting sendiri dalam mendesain kolom, dan kita harus mengadopsi sistem strong column weak beam. Jadi kolom kita tuh harus lebih kuat daripada balok. Itu dibuktikan dengan adanya notasi angka seperti ini atau formula seperti ini, di mana sigma momen nominal kolom itu harus lebih besar daripada 1,2 ya, atau 20% lebih kuat daripada baloknya, momen nominal balok. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya, di sini ada kolom yang bentuk vertikal, ini kolom, kemudian yang horizontal ini adalah balok. MNC itu adalah momen nominal kolom yang merangka di dalam join ya. Nah, ini join pertemuan balok kolom ya. Jadi momen nominal kolom adalah momen yang merangka di join. Berarti kita akan menggunakan kolom atas dan kolom bawah ya. Jadi MNC. Jadi kita menjumlahkan kolom atas dan kolom bawah. Kemudian begitu juga dengan balok. Balok ini juga balok yang merangka di dalam join. Nah, berarti kita membutuhkan balok di sisi kiri dan balok di sisi kanan. Nah, kalau kita amati di sini adalah momen nominalnya kolom sama balok itu berlawanan arah ya, berlawanan tanda gitu. Nah, kalau di sini ini ada bentuk momen kolom dan momen balok berdasarkan gaya gempanya. Kalau di sini ini adalah akibat dari gempa kiri ke kanan, maka kalau dari kiri ke kanan
balok, ini kan balok ya, ini balok, yang ini kolom. Nah, balok ini akan menerima momen positif di sini, sedangkan di sisi yang kanan dia akan mengalami momen negatif ya. Begitu juga dari arah gempa kanan ke kiri, maka yang ini akan mengalami positif dan yang satunya akan mengalami negatif. Nah, dengan kata lain, ini penjumlahan momen kolomnya juga, mau baik dari gempa kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, di sini dia tetap harus memenuhi syarat 6/5 atau 1,2 ya. Ini harus tetap terpenuhi nilainya. Jadi untuk membuktikan bahwa bangunan kita desain itu memang strong columnic beam. Nah, kemudian syarat untuk penulangan lentur di sini bahwa pada pasal 18.7.4 menyatakan jika luas tulangan longitudinal ya, tulangan longitudinal itu tulangan yang diameternya besar ini. Nah, ini yang bentuknya vertikal ya, ini tulangan ini. Itu luas tulangannya harus lebih besar daripada 0,1 AG dan lebih kecil daripada 0,006 AG. AG itu sebenarnya adalah luas penampang ya, luas penampang kolom. Nah, jadi kalau kolomnya bentuknya persegi ya berarti B kali H ya. Tapi kalau kolomnya misalnya lingkaran ya berarti luas lingkaran ya, 1/4 PD kuadrat ya gitu. Kemudian kalau secara sederhananya juga masuk luas tulangan longitudinal ini kalau kita bawa ke dalam rasio penulangan ya, persentase penulangannya, rho-nya itu harus lebih besar daripada 0,01 atau 1% ya di sini, dan dia harus lebih besar daripada 6% ya. Ini 1% ya, misalkan ini dibuat 1%. Nah, jadi rasio yang kita gunakan itu minimal 1%, maksimalnya 6% ya. Kemudian untuk kolom dengan sengkang bundar, ini maksudnya kolom yang bentuknya bundar dengan sengkang spiral itu jumlah tulangan longitudinalnya, tulangan yang bentuknya vertikal itu minimal ada 6. Nah, jika kita menggunakan sambungan mekanis, maka harus memenuhi syarat di pasal 1827. Jika kita menggunakan sambungan las, maka kita harus memenuhi syarat yang ada di pasal 18.2.8. Kemudian pasti ada yang namanya penyambungan tulangan. Nah, penyambungan tulangan ini ya untuk tulangan longitudinalnya tadi atau tulangan yang bentuknya vertikal ya, ini boleh diizinkan pada daerah tengah tinggi kolom dan harus didesain sebagai sambungan lewatan tarik. Jadi nanti lihat bab untuk lewatan tarik persamaannya seperti apa dan berapakah sih panjang penyaluran yang diizinkan ya. Jadi tidak boleh asal sambung atau langsung dilas dan sebagainya, tapi harus memenuhi kaidah di SNI yang pasal sambungan lewatan tarik. Dan harus dilingkupi tulangan transversal. Nah, ini biasanya sengkangnya kalau yang di balok kemarin itu dilingkupi tulangan transversal, sengkangnya harus sekitar 100 cm ya. Nah, tadi kan sambungannya nggak boleh dipasang di daerah sendi plastis ya, atau dia harus dipasang di daerah tengah bentang. Nah, kenapa dia nggak boleh dipasang di daerah sendi plastis? Karena di bagian join ini, sendi plastis ini atau istilahnya L0 ini dekat dengan muka kolom, itu daerah yang gaya-gayanya itu paling besar ya, momennya paling besar, gaya geser besar, terus juga dia harus menerima beban aksial juga, sehingga beresiko apabila tulangan itu kita letakkan di daerah sendi plastis ya, kita daerah L0. Jadi dia harus berada di luar daerah itu, di tengah-tengah bentang. Jadi kalau kita punya kolom, misalkan kolomnya tingginya adalah 4 meter ya, misalkan kolom kita tingginya 4 meter gitu ya. Nah, berarti berapa sih, di ketinggian berapa sih kita boleh melakukan penyambungan? Nah, itu berarti berada di luar daerah ini, daerah L. Kita harus hitung dulu nih daerah sendi plastisnya atau daerah L0. Daerah L0 itu dia terbesar antara H1 dan H2 ya. Kemudian dia harus 1/6 bentang bersih. Jadi kalau 4/6-nya itu berapa? Dan dia harus sekitar 450
mm. Nah, ini diambil nilai yang terbesar itu mana yang memenuhi, maka itu daerah L0. Nah, di luar daerah L0 itu baru boleh dilakukan penyambungan tulangan. Nah, kemudian untuk syarat sengkang di daerah sendi plastis ini, ya dia itu nilainya adalah 1/4 H1 atau 1/4 dari H2. H1 sama H2 itu apa sih? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Kemudian dia harus 6 kali diameter tulangan pokok dan dia harus ada nilai S0. Nah, S0 ini apa? Nanti kita akan juga bahas S0 itu apa. Nah, kemudian untuk daerah di luar sendi plastis ya, nanti dipasang itu sejauh ini 6 kali diameter tulangan pokok atau 150 mili ya, mana yang paling kecil itu yang akan kita gunakan untuk memasang sengkang di daerah non sendi plastisnya. Itu untuk penulangan kolom ya, geser kolom. Nah, di sini di pasal 18.7.5 di sini tulangan transversal atau sengkang ya, yang namanya sengkang itu yang mana ini sengkang ya, yang bentuknya ini yang warnanya abu-abu ini yang mengikat tulangan-tulangan vertikal ya. Nih, yang merah ini saya tandai gini aja. Ini adalah sengkang. Nah, sengkang ini harus terdiri dari spiral tunggal atau overlap atau sengkang pengekang bundar atau sengkang persegi dengan atau tanpa ikat silang ya. Jadi tergantung nanti S yang dibutuhkan berapa, tergantung dari gaya geser yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, kemudian setiap tekukan ujung sengkang persegi harus diikat mengikuti batang tulangan longitudinal yang terluar. Jadi dia harus mengekang tulangan-tulangan longitudinal ini. Jadi tulangan longitudinal itu kayak disabuk ya, kayak kita pakai ikat pinggang itu ya. Jadi sengkang itu kayak ikat pinggang. Jadi dia mengelilingi tulangan longitudinal ya. Nah, ikat silang ini yang berurutan harus dipasang selang-seling di ujung sepanjang tulangan longitudinal dan sekitar perimeter penampang. Nah, misalkan di sini ya, ini kalau dilihat dia harus dipasang selang-seling. Jadi kalau yang di sisi ini tekuknya di bagian atas, maka yang nanti di tulangan yang sisi kanan ini tekuknya di bawah ya. Jadi dia selang-seling. Gitu juga misalkan di sini nanti ada tulangan lagi, maka kaitnya juga dibuat menghadap yang sisi kiri ya, enggaknya sisi kanan. Nah, di sini juga ada syarat bahwa tekuknya itu nanti pemanjangan tekukannya itu sekitar 75 mm. Kemudian di sini juga harus 6 kali dB ya, 6 kali diameter tulangan pokok ya untuk panjangnya. Jadi ada syaratnya 2, 6 kali dB atau 75 mm, mana yang paling besar. Nah, ikat silang berurutan yang mengikat tulangan longitudinal yang sama ini boleh dikaitkan dengan sudut 90 derajat ya, boleh dikaitkan dengan 90 derajat. Kemudian di sini kan tadi ada nilai HX. HX ini tidak boleh lebih besar daripada 350 mili. Nah, nilai HX ini dia sebenarnya sama dengan nilai X1. X1 itu kan nanti akan ada kolom ya, di sini kolom. Nah, kolom yang berada di antara sengkang, ini sengkang yang di antara sengkang, tulangan-tulangan yang di antara sengkang, itu nanti ada X1. Nah, nilai X1 itu tidak boleh lebih dari 350 mili ya. Jadi tulangan itu harus diatur sedemikian rupa, penempatan sengkang juga harus diatur sedemikian rupa agar nilai X1 atau tulangan pokok longitudinal yang dikekang oleh sengkang itu tidak melebihi nilai 350 mm ya. Nah, kemudian ASH1 nih, ASH1 itu adalah luas tulangan sengkang yang digunakan. Jadi kalau di sini sengkangnya ya berapa, yang arah pemanjang ini berarti ada 4 buah sengkang ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang arah ASH2 rama mendeknya itu nanti akan ada 3 buah sengkang, 1, 2, 3. Jadi nanti tinggal dikalikan kakinya aja. Luasan juga. Nah, kemudian di SNI itu juga dinyatakan bahwa
Jika nilai PU-nya lebih dari 0,3 kali luasan penampang dikalikan dengan mutu betonnya, ya, jika PU-nya lebih dari nilai ini, atau juga jika mutu betonnya melebihi 70 MPa, maka tulangan longitudinal di inti kolom harus diikat dengan sengkang 135 derajat dengan nilai HX tidak boleh lebih dari 200 mm. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi, ini di bagian yang satu dikait, yang satunya bisa sengkang lurus 90 derajat ya, ini 90 derajat, yang ini ada sudutnya gitu. Tapi kalau nilai PU-nya lebih atau nilai efficiency-nya lebih dari 70 MPa, maka semua sengkang yang digunakan itu harus dibuat bersudut kaitnya. Sudutnya berapa? Sudutnya kaitnya adalah 135 derajat ya. Jadi beda dengan yang tadi ya. Tadi boleh 90 derajat, kalau yang ini harus 135 derajat. Kemudian XI-nya juga tidak boleh lebih dari 200 mm. Jadi bisa dipastikan bahwa tulangannya juga akan sangat rapat ya, akan sangat rapat, di mana tulang-tulang longitudinal yang dikekang oleh sengkang itu harus di jarak 200 mm. Nah, gitu. Nah, kalau diperhatikan, kalau di sini, ini kan ada tulangan, kalau yang di sebelumnya tadi ini ya, ada tulangan yang nggak dikekang oleh sengkang. Nggak apa-apa jika efficiency-nya kurang dari 70 MPa atau jika PU-nya tidak melebihi 0,3 kali AG kali efficiency ya. Jadi boleh ada sengkang, boleh ada tulangan longitudinal yang tidak dikekang oleh sengkang. Tapi kalau misalkan ini ya tadi PU-nya syaratnya ini ya, ini syaratnya PU-nya dan efficiency-nya ini, maka semua tulangan longitudinal itu harus dikekang oleh sengkang. Kenapa? Karena beton mutu tinggi itu sifatnya lebih getas, sehingga takutnya dikhawatirkan dia akan meledak secara tiba-tiba, dia akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba, sehingga dia harus dikekang dengan baik intinya ya, inti kolomnya harus dikekang dengan baik. Nah, untuk luas tulangannya sendiri, ASH yang kita butuhkan, kan kita butuh ASH nih, dibagi dengan S ini adalah jarak sengkangnya, kemudian dikalikan dengan lebar kolomnya ini, untuk sengkang persegi, maka ini tergantung dari PU dan efficiency-nya. Kalau PU-nya kurang dari 0,3 kali luas kolom dikalikan efficiency, kemudian mutu betonnya kurang dari 70 MPa, maka kita hanya perlu menggunakan dua rumus ini aja ya, A dan B. Nah, jika nilai PU-nya lebih, kemudian efficiency-nya juga lebih, maka digunakan tiga rumus ini. Nah, jika untuk sengkang spiral, maka rumus yang digunakan ada di dalam tabel ini juga ya. Ada D, D dan E, kemudian untuk yang dia lebih maka digunakan DE dan F. Nah, sebenarnya kalau di dalam sini ini ada koefisien yang akan kita gunakan untuk menentukan rumus yang digunakan ya. Tapi kalau mutu betonnya tidak lebih dari 70 MPa sih, ini tidak ada variabel yang harus kita perhitungkan. Tapi kalau misalnya di persamaan C ini adalah koefisien KF dan KN ya, ini bisa dihitung dari sini. Ini khusus untuk mutu beton yang lebih dari 70 MPa dan gaya aksial yang lebih dari 0,3 kali AG kali efficiency. Nah, di mana nanti nilai di sini kita menggunakan nilai NL. NL itu adalah jumlah batang atau tulangan longitudinal di sekeliling inti dengan sengkang persegi yang ditumpu secara lateral oleh sudut dari sengkang pengekang atau kait seismik. Jadi intinya NL itu adalah jumlah batang yang dikekang oleh semua sengkang ya. Ada berapa sih kita harus hitung di situ. Nah, kalau misalkan kita PU-nya tidak ada masalah, tidak lebih dari 0,3, tidak efisiensinya juga tidak lebih dari 70, maka kita cukup menggunakan dua persamaan ini aja ya, dua persamaan A dan B. Nah, selanjutnya, tulangan transversal ini berdasarkan 18.7.6 juga harus didesain untuk memikul gaya geser rencana, di mana gaya geser ini kita notasikan FE ya, di sini FE itu sama dengan apa? Sama dengan kuat momen maksimum, momen probable yang merangkanya. Momen probable di kolom atas ditambah dengan momen probable di kolom bawah dibagi dengan panjang atau tinggi kolomnya ya. Nah,
tadi A dan B, ini kalau kita lihat A dan B itu dinyatakan dengan sisi atas dan sisi bawah kolom ya. Nah, gaya geser rencana itu tidak perlu lebih besar daripada gaya geser rencana maksimum MPR dari kolom struktur balok yang merangka pada hubungan balok kolom tersebut. Gaya geser rencana itu juga tidak boleh lebih kecil dari gaya geser terfaktor yang dihasilkan melalui perhitungan analisa struktur ya. Jadi kita harus cek lagi ya, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari hasil analisa struktur gitu kan. Maka kalau di sini kan dia tidak boleh lebih kecil dari gaya geser terfaktor. Jadi lihat di stepnya atau etapnya berapa nilai gaya geser paling besarnya, kemudian dicocokkan dengan nilai kombinasi antara MPRC kolom atas, momen probable kolom bawah, dibagi dengan LC-nya, apa ketinggian kolomnya ya. Nah, di situ juga nilai tulangan transversal sepanjang L0 itu atau di daerah sendi plastis tadi itu harus didesain untuk menahan gaya geser dengan mengasumsikan VC-nya sama dengan 0. Jadi VC itu bisa sama dengan 0 atau tidak, itu tergantung dari dua komponen ini, gaya geser akibat gempa ya, berdasarkan pasal di atas ini setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang L0. Jadi lihat di analisa strukturnya, misalkan di analisa struktur hasilnya 20 kN, tapi gaya geser gempanya itu kita peroleh sekitar 50 kN. Nah, ini berarti boleh VC-nya atau kuat geser yang boleh dikontribusikan ke beton itu tidak kita anggap atau kita abaikan saja karena gaya geser akibat gempa itu lebih mendominasi. Kemudian gaya tekan aksial terfaktor PU itu termasuk pengaruh gempa, dia kurang dari HG dikali F aksen C dibagi 20. Ini boleh menggunakan PC sama dengan 0. Jadi kita cek terlebih dahulu ya, kita pakai yang mana di sini. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya tadi dari sini bisa kita lihat bahwa kita punya dua daerah untuk kolom, daerah L0 atau sendi plastis dan daerah di luar sendi plastis ya. Untuk di daerah sendi plastis itu jarak L0-nya, ketinggian L0-nya yang nggak boleh sama sekali ada sambungan di sini, sambungan tulangan longitudinal. Maka kita cek nilai HI, H1 dan H2 yang terbesar mana. Ya, jadi kalau bentuk penampangnya persegi ya H1 sama dengan H2. Tapi kalau penampangnya bentuknya persegi panjang ya nanti ada nilai B dan H. Nah, ini artinya yang lebih besar mana? Akibat B atau akibat H gitu ya. Nah, kemudian dia juga harus pernah bentang bersih. Ya, bentang bersih kolom berapa? Bentang bersih ini berarti jaraknya dari udah dikurangi dengan jarak baloknya ya, untuk dikurangi dengan ketinggian baloknya, jadi pakai bentang bersih. Kemudian dia juga di antara 450 mili. Dari item ini mana yang paling besar itu yang kita gunakan. Nah, untuk jarak antar sengkangnya sendiri kita akan ada 3 syarat, di mana syaratnya itu sengkangnya jaraknya itu tidak boleh kurang dari 1/4 kali H1 atau 1/4 kali H2. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak boleh lebih dari 6 kali diameter tulangan longitudinal, dan dia tidak boleh lebih dari S0, di mana nilai S0 sendiri merupakan fungsi daripada 100 ditambah dengan 350 min HX dibagi dengan 3. Dan nilai S0 ini dia tidak perlu lebih besar dari 150 dan tidak perlu lebih kecil dari nilai 100. Jadi dia harus ada di antara 100 sampai 150 nilainya. Nah, HX ini tadi kalau misalkan mutu betonnya dia tidak lebih dari 70 MPa, maka kan syaratnya 350 ya. Tapi kalau dia efficiency-nya 70 MPa, maka HX-nya ini tadi 200. Nah, itu untuk syarat sengkang yang harus dipenuhi. Dari 3 syarat ini diambil mana yang paling kecil nilainya, itulah yang menentukan jarak sengkang untuk daerah sendi plastis. Nah, gimana sih sebenarnya merencanakan daerah sendi plastis itu bisa dapat jaraknya berapa? Yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Ya, ini kita membutuhkan luas tulangannya dibagi dengan jarak antar sengkang dikalikan dengan lebar kolom. Dia harus lebih besar daripada persamaan yang ada di sini.
ya. Jadi persamaan ini yang digunakan jika mutu betonnya itu masih berada di bawah 70 MPa ya. Ini dipakai. Nanti kita akan dapat jarak sengkang dan jarak ini baru kita cocokkan dengan jarak yang di atas. Nah, kemudian untuk daerah non sendi plastis ya, daerah non sendi plastis itu jaraknya adalah pengurangan daripada jarak L0 ya, sisa dari jarak L0. L0 ini ada dua, yaitu di bawah sini ya, kemudian di atas yaitu nanti ada L0 juga. Pokoknya yang dekat-dekat dengan balok itu pasti ada L0. Nah, luar L0 itu yang di bagian tengah-tengah. Nah, sengkangnya itu dia harus kurang dari 6 kali diameter tulangan pokok dan dia juga harus lebih kecil daripada 150 mili. Mana nilai di antara dua ini yang paling kecil itu yang akan menentukan jarak sengkangnya. Nah, kemudian sengkangnya yang pertama itu dipasang sebesar S/2 ya. Ini sengkangnya yang di daerah sendi plastis berapa? Itu dipasang S/2 ya. Oke, sekian itu tentang materi atau syarat-syarat yang akan kita perhitungkan dalam mendesain kolom untuk kolom struktur sistem rangka pemikul momen khusus dengan KDS minimal D ya. Kemudian minggu depan akan kita lanjutkan lagi dengan tata cara perhitungannya, tata cara perhitungan kolomnya ya. Terlebih dahulu kita akan mendesain bagaimana cara mendapatkan tulangannya, karena tadi ada item rasio juga yang harus kita penuhi. Kemudian ada item penampang lentur dan penampang transversalnya juga. Oke, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.